Selamat datang di AKM seri 1 submateri aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini Budian akan menjelaskan salah satu soal tentang submateri aljabar ya, series AKM. Nah, soalnya apa? Kita langsung saja. Soal pertama adalah soal dengan tema demam berdarah. Yuk kita baca dulu struktur soalnya. Demam berdarah atau DB adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictusi. Orang yang terkena DB mengalami penurunan drastis jumlah hemoglobin per milimeter karena dihancurkan oleh virus. Oleh karena itu, pasien penderita DB harus dirawat untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit pasien antara 150.000 mm3 hingga 400.000 mm3. Misalkan, terdapat pasien positif demam berdarah di suatu rumah sakit. Jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175.000 mm3 untuk mengantisipasi tumbuhnya virus yang lebih ganas lagi. Apabila pengaruh psikologis karena perawatan terjadi penyimpangan, jumlah trombosit kurang dari 12.000 mm3. Nah, pertanyaannya, interval perubahan jumlah trombosit adalah titik. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita harus tahu dulu struktur soal dari permasalahan tentang demam berdarah ini. Yuk, kita analisis satu persatu informasi yang ada pada soal ini. Informasi pertama adalah informasi umum mengenai penyakit demam berdarah, yaitu tentang definisi penyakit demam berdarah ini. Kemudian jumlah trombosit pasien normal itu antara 150.000 mm3 hingga 400.000 mm3. Ini merupakan informasi umum tentang penyakit demam berdarah ini. Nah, pada struktur soal AKM, informasi umum ini dinamakan dengan stimulus. Jadi informasi ini adalah suatu informasi yang mengantarkan kalian untuk memahami soal pertama ini. Nah, kemudian fokus utama dari soal ini adalah tentang jumlah trombosit dari pasien positif demam berdarah, di mana jumlah trombosit ini akan kita misalkan sebagai suatu variabel baru karena kita akan mencari jumlah trombosit atau perubahan jumlah trombosit. Nah, jumlah trombosit ini akan dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175.000 mm3. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi adanya penyimpangan jumlah trombosit kurang dari 12.000 mm3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kata kuncinya adalah suatu penyimpangan, di mana penyimpangan itu sangat erat hubungannya dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Karena apa? Yang namanya penyimpangan itu pasti di antara suatu nilai hingga nilai tertentu, ya kan? Nah, sekarang kita misalkan sama seperti tadi ya, X sebagai jumlah kemungkinan perubahan trombosit. Interval perubahan jumlah trombosit dapat diperoleh sebagai nilai mutlak karena kita akan mencari penyimpangannya. X dikurangi 175.000, nilai yang akan kita pertahankan. Jangan lupa kita masih punya kondisi penyimpangan, yaitu kurang dari 12.000. Seperti itu. Aman ya? Nah, kita ingat-ingat lagi tentang sifat nilai mutlak, di mana nilai mutlak X min A itu kurang dari B bisa dituliskan sebagai negatif B kurang dari X min A kurang dari B, dengan X tetap X yaitu jumlah kemungkinan perubahan trombosit, A-nya adalah 175.000 dan B-nya adalah 12.000, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Nah, silahkan diperhatikan untuk penyelesaiannya, karena kita akan mencari interval perubahan jumlah trombosit, jadi kita pastikan nilai X-nya dia berdiri sendiri.
karena kita ingin mengetahui perubahan trombositnya. Nah, di sini diperoleh negatif 12.000 kurang dari X min 175.000 kurang dari 12.000. Karena X harus berdiri sendiri, maka kita harus hilangkan negatif 175.000 ini dengan apa? Dengan menambahkan 175.000, sehingga diperoleh interval perubahan jumlah trombositnya adalah di antara 163.000 mm kubik hingga 187.000 mm kubik. Isi kan? Nah, jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.